Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Musyahidin al-kiram, para pemirsa kajian online Yayasan Darussalam Ceweng yang kami hormati, mari kita bersama-sama mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kita semua untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Musyahidin al-kiram, dalam berkeluarga tentu kita semua menginginkan keharmonisan, kebahagiaan yang tidak hanya di dunia ini melainkan juga di akhirat nanti. Kebahagiaan yang abadi, perkumpulan yang abadi baik di dunia ini hingga di akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita semua sebuah doa, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini sering kali kita diajari para kiai untuk memulazamahkannya. Dan dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan hidup kita semua, keturunan kita semua menjadi qurrata a'yun. Maka yang perlu dibahas ini adalah apa itu qurrata a'yun dan apa itu yang menjadi standar sesuatu itu dianggap menjadi qurrata a'yun. Musyahidin al-kiram, qurrata a'yun dari segi bahasa diartikan sebagai ma tatma'innu bihin nufus, yaitu sesuatu yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Kalau dipandang terasa sejuk, di hati terasa nyaman, sehingga muncul yang namanya litaskunu ilaiha, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita menjadi maskan, menjadi tempat tinggal, tempat berteduh di kala panas, tempat kita mencari kebahagiaan di tengah banyaknya sebuah peristiwa yang melanda hidup kita. Litaskunu ilaiha. Dan inilah yang dikatakan qurrata a'yun, ma tatma'innu bihin nufus, sesuatu yang bisa menenangkan hati kita. Maka kemudian setelah kita memahami bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan hidup kita, anak-anak kita, seluruh keluarga kita bisa menenangkan hati kita. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana standar yang harus kita terapkan dalam diri kita untuk menilai sesuatu itu menenangkan hati kita, untuk menilai sesuatu itu membahagiakan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kitab Fadlullah As-Samad menerangkan qurratul ain, atau dalam bahasa Quran tadi qurrata a'yun, standarnya adalah bi ayyarahum muti'ina lillah. Standar yang harus kita tetapkan, standar yang harus kita pasang sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan kita dari keluarga kita adalah bi ayyarahum muti'ina lillah. Kita melihat mereka, kita menyaksikan mereka, dan kita bersama-sama dengan mereka muti'ina lillah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pembeda kita dengan yang tidak mengkaji terhadap Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak menempatkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya menempatkan kebahagiaan kepada harta. Mereka bahagia tatkala anak-anak mereka menjadi orang yang kaya. Mereka bahagia tatkala anak-anak mereka menjadi pejabat. Tapi mereka tidak merasa bahagia ketika anak-anak mereka bisa sholat berjamaah bersama dengan ayah bundanya, bersama-sama mentadaburi, mengkaji Al-Quran. Oleh karena itu maka Fadlullah As-Samad ini memberikan kita standar bahwasanya ketaatan yang bisa kita lakukan bersama-sama
bersama-sama dengan keluarga dalam satu frekuensi untuk taat kepada Allah. Inilah yang kita minta. Inilah yang menjadikan ketenangan batin kita. Inilah yang menjadikan kita bisa sejuk melihat pasangan hidup kita dan kita bisa bahagia bersama anak-anak kita. Kenapa? Ketika melihat para keluarga kita taat kepada Allah, kita menjadi bahagia. Fa innal mu'mina idza ra'a ahlahu yusyarikunahu fi ta'atillah sarra bidzalika qalbuhu wa qarrat bihi 'ainuhu. Inilah harusnya seorang mukmin itu ketika melihat keluarga mereka bisa bersama-sama berlaku taat kepada Allah, bisa bersama-sama menjalankan ibadah kepada Allah, sarra bidzalika qalbuhu, hatinya menjadi bahagia, wa qarrat bihi 'ainuhu, dan pandangannya menjadi nyaman, hatinya menjadi tenang. Kenapa demikian? Lil musa'adati fiddin, karena dalam keluarga itu muncul rasa tolong menolong, muncul tanggung jawab bersama dalam fiddin, bersama-sama mengkawal bagaimana agama Allah, bagaimana ajaran Allah bisa hidup di dalam keluarga itu. Wa tawaqqa'u luhuquhum fil jannah, beserta adanya harapan bisa kembali kepada rumah hakiki kita, kembali kepada surga bersama-sama dengan seluruh keluarga. Inilah doa yang sering kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita semua menjadi pelipur lara kita, penentram jiwa kita, yaitu kita bisa menjadi keluarga yang bersama-sama menjalankan syariat Allah, menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahidin al-kiram, tentu mencapai tujuan ini tidaklah tanpa melalui sebuah proses. Harus ada proses yang kita lalui. Dan proses itu kita sebagai orang tua harus berperan penuh di dalam menciptakan keluarga yang seperti ini. Maka tentu sebagai modal kita untuk menjalankan ini semua adalah al-ilmu, adalah belajar, ngaji. Oleh karena itu maka Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bila mana kita menjadi orang tua untuk sejak dini, sejak anak masih sangat kecil, bahkan sejak anak masih dalam kandungan, kita diminta untuk mengenalkan mereka terhadap agama kita. Sebutlah tradisi, kebiasaan kita yang dilegalkan oleh agama, seperti akikoh, mensodakoi anak. Kita juga punya tradisi mengadhani anak di telinga kanannya, mengiqomai anak di telinga kirinya. Ini adalah upaya kita untuk mengenalkan agama ini. Tapi tentu tidak itu saja. Ketika anak ini sudah beranjak, usia bertambah, maka kita pun tetap harus mengenalkan mereka terhadap agama. Sebutlah ketika usia mereka di usia 7 tahun, kita selaku orang tua diperintah oleh Hadratul Rasul untuk memerintahkan mereka sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahlah anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat. Ketika mereka beranjak mencapai usia 10 tahun, Hadratul Rasul mengajari kita, pukullah, berikan pendidikan kepada mereka agar mereka tidak berani meninggalkan sholat dengan bahasa wadribuhum. Berilah mereka hukuman, pukullah mereka, cubitlah mereka, atau apa yang bisa membuat mereka memiliki rasa takut ketika meninggalkan sholat. Tentu pukul di sini adalah pemukulan yang penuh dengan makna pendidikan, bukan pukulan yang penuh dengan kemarahan dan emosi. Musyahidin al-kiram, pembiasaan sejak dini, jika kita semua mampu menjalankannya, maka kita jalani. Sehingga kita ini menjadi orang tua, tidak hanya menjadi orang tua biologis, tapi kita juga menjadi orang tua dan guru kepada anak-anak kita. Tetapi kalau kita memang tidak mampu untuk mengajari mereka,
tentu kita bisa pasrahkan pendidikan mereka. Kita serahkan pendidikan mereka kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada, lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada, pondok-pondok pesantren yang ada. Di sanalah kita pasrahkan pendidikan anak kita kepada para kiai, para guru yang di sana. Tapi tentu sebagai orang tua pun tidak bisa lepas. Kita harus tetap mendidik mereka sebagai ungkapan rasa khawatir kita jikalau nanti dia ketika dewasa tidak mengenal agama. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Kita diajari oleh Al-Qur'an punya rasa khawatir, punya ketakutan ketika nanti generasi penerus kita adalah orang-orang yang dhi'afa, orang-orang yang lemah, terutama kelemahan di sektor pendidikan agama. Oleh karena itu, maka Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam salah satu karya beliau, Dhau'ul Misbah fi Ahkamin Nikah, beliau menyetir sebuah satu hadis yang ditempatkan dalam bab tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, tanggung jawab seorang pemimpin keluarga kepada seluruh keluarganya, yaitu ngurusi pendidikan anak, ngurusi pendidikan keluarga. Tidak cuma memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak cuma memenuhi kebutuhan rasa aman, tapi ada tanggung jawab yang luar biasa pada diri kita, yaitu pendidikan dari keluarga-keluarga kita. Di sana Hadratus Syekh menyetir sebuah hadis, la yalqallaha ta'ala rajulun bi dzambin a'zama min jahalati ahlihi. Seseorang itu ketika dihadapkan pada peradilan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjumpai dosa yang besar. Bahkan ini dikatakan bi dzambin a'zama, dosa yang paling besar, yaitu tatkala mereka meninggalkan keluarga-keluarganya, min jahalati ahlihi, keluarganya tidak diajarnya, keluarganya tidak dikenalkan pada pendidikan agama, keluarganya ditelantarkan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak kenal kepada agamanya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi, pendidikan anak-anak kita, pendidikan keluarga kita, di tangan kita para suami, di tangan kita para ayah, di tangan kita para pemimpin keluarga. Kemudian dalam mengajarkan kepada anak-anak ini, perlu adanya prioritas, perlu adanya ilmu apa yang harus kita ajarkan. Maka merujuk kembali kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam karyanya Adabul Alim wal Muta'allim, mengajarkan kita ada ilmu-ilmu prioritas yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada putra-putra kita, kepada putra-putri kita sebelum mereka memutuskan untuk memilih dunia mereka. Tentu tidak semua dari kita sangat faham detail terhadap agama, tapi ada hal-hal urgen, hal-hal yang pokok yang menjadikan konsentrasi awal kita supaya anak-anak kita, keluarga kita kenal terhadap agama. Dikatakan oleh Hadratus Syekh, setidaknya ada 4 keilmuan, atau kalau kita rangkum menjadi 3 keilmuan yang harus mereka kenali. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Kita harus kenalkan kepada mereka siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, dan seterusnya, yang menjadi landasan kita semua menjadi seseorang yang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para kiai dahulu itu mengenalkan kita kepada salah satu kitab tauhid yang tidak banyak, hanya sekitar 57 syair, yaitu kitab Aqidatul Awam. Bagaimana penanaman akidah kepada anak-anak usia dini diajarkan dalam bentuk syair, diajarkan dalam bentuk nadham, dan hampir semua orang-orang tua kita dulu mengenal kitab Aqidatul Awam ini sebagai perwujudan dari pembelajaran tauhid, pembelajaran keimanan
kepada seseorang sehingga dia menjadi mukmin yang kuat ideologinya, mukmin yang faham terhadap ketauhidannya, sehingga nanti ke depan dia menjadi apapun, ketauhidan ini tidak akan luntur darinya. Ini yang pertama, tauhid. Kemudian berikutnya adalah pengajaran terhadap hal-hal yang wajib dia lakukan. Dalam sini adalah fikih. Kita kenalkan sholat, kita kenalkan bersuci. Ini adalah keharusan, karena mereka nanti di usia balik, ketika mereka sudah menjadi orang balik, mencapai usia bulughh, maka dia harus sholat. Maka sebelum menuju usia balik ini, kita harus mengenalkan mereka bagaimana bersuci sebagai syarat sah dari sholatnya, bagaimana menutup aurat, sebagaimana keharusan dia sebagai mukallaf nantinya, bagaimana dia harus bisa membaca suratul Fatihah sebagai rukun dari sholat yang harus ia lakukan nantinya. Pendidikan terhadap fikih ini pun juga menjadi kewajiban kita semua. Kemudian tak kalah penting dari ketauhidan, tak kalah penting dari fikih, mereka juga harus kita kenalkan dengan al-ihsan, yaitu dengan perilaku, akhlak, karakter yang baik. Karena pengejawantahan dari keimanan, pengejawantahan dari syariat fikih yang kita lakukan adalah dalam akhlak, budi pekerti yang mereka lakukan, budi pekerti yang mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Musyahidin al-kiram, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam merangkum 3 keilmuan yang kami sebutkan tadi, ketauhidan, fikih, kemudian al-ihsan atau tasawuf atau ilmu akhlak, beliau menawarkan kitab dikatakan bisa Sulamut Taufik, bisa juga dengan Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Maka kitab-kitab dasar seperti ini marilah kita pelajari sebagai bekal kita untuk mewujudkan qurrata a'yun, mewujudkan keluarga kita yang menjadi keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Musyahidin al-kiram, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah, mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, menjadikan kita diberikan husnul khotimah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.